Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas financial distress dan prediksi kebangkrutan. Nah, ini untuk suatu perusahaan biasanya dalam kegiatan bisnisnya ataupun kegiatan operasi dan hal lainnya, biasanya ini tidak selalu berjalan dengan sesuai rencana. Nah, tetapi ada situasi-situasi tertentu yang akan dihadapi. Nah, misalkan di sini ada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, ya. Misalkan kesulitan keuangan ringan, biasanya ini berkaitan dengan kesulitan likuiditas, misalkan tidak bisa membayar gaji pegawai, ya, tidak bisa membayar bunga utang, dan seterusnya. Nah, biasanya untuk kesulitan keuangan yang ringan ini, apabila tidak diselesaikan dengan benar, ya, diantep kalau ini mah ya, nah ini kesulitan kecil ini bisa berkembang menjadi kesulitan yang lebih besar dan kemungkinan akan menghadapi pada kebangkrutan. Di sini ada faktor penyebab kebangkrutan itu sendiri. Ada yang pertama ini ada faktor internal, lalu ada pula faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal biasanya ini yang pertama ada dari pihak atau manajemen yang tidak efisien, lalu ada ketidakseimbangan modal dengan utang piutang, lalu adanya kecurangan manajemen. Lalu untuk faktor eksternal ini biasanya ada perubahan keinginan dari para pelanggan, lalu ada kesulitan bahan baku, ya, lalu ada pula ini debitur melakukan kecurangan dengan mengemplang utang, sehingga ini ada pula hubungan tidak harmonis dengan kreditur. Nah, bagaimana kita selanjutnya memprediksi kebangkrutan ini? Nah, kita akan fokus dalam pertemuan ini ke bagaimana cara memprediksi kebangkrutan. Yang pertama kita bisa lihat dari tingkat return. Ya, dari tingkat return biasanya ini tingkat returnnya akan lebih rendah. Ya, lalu ini dari penggunaan utang, biasanya penggunaan utangnya tinggi ya perusahaannya ini. Lalu fluktuasi return saham, ini biasanya rata-rata return-nya rendah, tetapi fluktuasi return sahamnya tinggi. Nah, yang keempat ini model prediksi. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan model prediksi, ya, menggunakan model Altman ya, Z-score. Nah, ada pula alat-alat prediksi lain ini atau model prediksi lain bisa dari Grover, nanti Spring ya, sama ZMI ya. Nah, tapi saya akan membahaskan nanti model prediksi dari Altman Z-score. Nah, ini untuk prediksi keberangkutan model Altman ini. Nah, ini pada tahun 68 ini Altman memiliki atau melakukan penelitian ya di 66 perusahaan manufaktur ya yang terdiri dari 35 perusahaan yang bangkrut dan 35 perusahaan yang tidak bangkrut. Nah, kemudian ini Altman ini dipilih 22 variabel rasio ya. Nah, itu kalian sudah mengetahui mungkin ya. Ini 5 kelompok rasio, ada likuiditas, profitabilitas ya, leverage, solvency ataupun dari rasio aktivitas. Nah, dari ke-22 variabel ini hanya diambil 5 variabel ya yang merupakan kombinasi terbaik yang akan diambil ya untuk memprediksi kebangkrutan ini. Nah, ini makanya ini cuma ada 5 variabel ya, X1, X2, X3, X4, X5, X1 ini kita bisa menghitungnya dengan cara melihat dari net working capital dibagi total aset ya, atau aset lancar dikurang utang lancar, itu kan net working capital ya dibagi total aset. Lalu X2-nya ini laba ditahan ya dibagi total aset, X3-nya ini laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, lalu yang X4-nya nilai pasar saham biasa dan saham preferen ya, atau juga nanti bisa kita lihat dari nilai pasarnya dihitung dulu ya, dibagi nilai buku total utang, lalu yang X5-nya penjualan dibagi total aset. Nah, ini prediksi keberangkutan model Altman ini yang pertama ya.
Ini dilakukan untuk model ini cocok untuk perusahaan manufaktur yang sudah go public. Nah, selanjutnya untuk klasifikasinya, nah ini setelah kita masukkan, ya dihitung, ini kita lihat nilai Z-nya ya. Nah, ini Z-nya apabila lebih dari 2,99 nanti ini maka termasuk perusahaan yang sehat. Kalau Z lebih kecil dari 1,81 ini maka termasuk perusahaan yang bangkrut. Nah, kalau berada di antaranya, nah ini masuknya daerah abu-abu ya. Ini tidak dapat ditentukan apakah perusahaan itu sehat ataupun mengalami kebangkrutan. Tetapi ada pula yang mengatakan ini termasuk rawan bangkrut. Nah, setelah model pertama, ini ada model revisi. Nah, model revisi ini, kalau yang model pertama itu untuk perusahaan yang go public. Nah, makanya ini ada revisi, Altman mencoba merevisi ini modelnya ini model untuk perusahaan manufaktur yang tidak go public. Ya. Nah, ini biasanya ini lambangnya Z aksen ya, ada pula ini yang melambangkannya Z aksen untuk yang model Altman yang revisi ini. Nah, selanjutnya pula ini untuk klasifikasinya beda ya, angkanya beda ini di Z jika nilai Z lebih kecil 1,23 ya, yang bangkrut ya, lalu di antara 1,23 sama 2,9 ini gray area. Lalu lebih dari 2,9 ini tidak bangkrut ya. Ini coba beda di sini angka-angkanya. Lalu ini yang terakhir, ini ada model Altman yang dimodifikasi. Nah, ini model ini dapat diterapkan ya pada semua perusahaan publik ya yang sudah go public ataupun yang tertutup ya, yang privat, baik perusahaan manufaktur, non manufaktur ya. Lalu perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang atau emerging market. Nah, ini salah satu sebetulnya ini sampel yang digunakan Altman yang bawahnya ya. Nah, maka ini untuk model ini yang paling banyak digunakan ya oleh para peneliti karena ini dapat diterapkan pada semua perusahaan publik ataupun tertutup ya. Maka ini yang terakhir perbedaannya cuma di sini ya, yang tadi untuk yang model pertama ini bukan nilai buku saham ya. Kalau yang tadi yang di Go Public berarti ini nilai pasarnya berapa ya. Nah, kalau ini nilai buku sahamnya berapa? Atau nanti bisa dilihat untuk nilai buku saham biasa dan saham preferennya kita lihat aja dari nilai total ekuitasnya supaya gampang. Nah, dan pula ini untuk yang X5-nya ini tidak digunakan karena alasan ini karena rasionya sangat bervariatif ya pada industri dengan ukuran aset yang berbeda-beda. Maka Altman ini mengeliminasi X5-nya. Nah, nanti kita akan mencoba menggunakan model yang terakhir aja yang modifikasi supaya bisa digunakan di perusahaan publik ataupun tertutup. Ataupun kalian bisa nanti kalau penelitiannya di perusahaan manufaktur ya, nah itu bisa menggunakan model yang pertama yang tadi yang awal. Nah, ini biasanya lambangnya Z aksen 2 ya, biasanya ada juga yang di beberapa literatur ini Z aksen 2 ini. Nah, kita akan coba ya. Ini untuk klasifikasinya juga berbeda ya. Ini angkanya ya. Ini ada Z lebih kecil dari 1,1 akan bangkrut ya, lalu di antara 1,1 sampai 2,6 ini gray area atau daerah abu-abu, lalu lebih besar dari 2,6 ini perusahaan yang tidak bangkrut. Nah, kita akan coba kasus yang terjadi pada akhir-akhir ini ya, atau di akhir penghujung tahun 2020 ini emiten peritel PT Matahari Department Store membukukan penurunan kinerja ya hingga berakhir rugi pada 2020. Hal ini disebabkan oleh bisnis utama perseroan terdampak ketidakpastian pandemi COVID-19. Ya, ini Direktur Keuangan Matahari Niraj Jain ini mengatakan penjualan dari emiten dengan kode saham LPPF ini tidak mungkin kembali kepada level normal pada tahun ini. Nah, ini perusahaan saat ini disebutnya masih fokus untuk menjaga pelanggan ya dan karyawan tetap aman sembari bersiap untuk pemulihan. Nah, berdasarkan laporan keuangan per Desember 2020 ini, Matahari Department Store ini membukukan penurunan kotor ya. Ini sebesar 52,3% secara tahunan ya, menjadi 8,6 triliun ya. Ini cukup besar ya penurunannya. Lalu pendapatan bersih juga ini menurun ya, sekitar 52,91%. Lalu ini rugi
ya, ini mengalami kerugian sekitar 873,18 miliar ya di tahun 2020 kemarin. Ini kontras dengan laba di tahun 2019 yang mencapai 1,36 triliun. Nah, kita akan mencoba PT Matahari Department Store ini, kita akan memprediksi kebangkrutannya ya menggunakan model Altman. Nah, yang pertama yang kita harus persiapkan ini laporan keuangannya ya. Ada laporan neraca ya sama laporan laba ruginya. Nah, ya. Nah, kita akan mencoba ini laporan keuangannya ya, ini neraca, sorry. Ini dinyatakan dalam jutaan rupiah ya, dalam jutaan rupiah nih. Kita lihat ini laporan untuk yang neracanya ini berkaitan dengan laporan laba ruginya ya. Nah, kita akan masuk ke perhitungan prediksi kebangkrutan menggunakan yang Altman-nya yang dimodifikasi ya, yang dimodifikasi. Nah, ini untuk nilai menghitung Z-nya ya, yang dimodifikasi ini nilai koefisiennya 6,56 X1 dan seterusnya. Nah, kita akan memulai dari menghitung X1 ya. Ini aset lancar dikurang utang lancar atau NWC ya, net working capital dibagi total aset. Kita lihat aja aset lancarnya berapa sama utang lancarnya berapa sama total aset. Kita lihat aset lancarnya di sini, kita lihat ini aset lancarnya ini jumlah aset lancar. Nah, jumlah aset lancar tadi dikurang utang lancar ya, utang lancar atau jumlah liabilitas lancar nih. Nah, yang ini ya. Nah, lalu dibagi total aset atau jumlah aset. Lihat aja ini. Nah, mungkin memahami lah ya. Tinggal dilihat aja ini, tinggal masukin rumus. Nah, ini aset lancar kurang utang lancar, ini nilainya tadi perlu dibagi, ini nilainya sebesar ini karena aset lancarnya ya. Ini lebih kecil dari utang lancarnya nih. Makanya ini dibagi, ini jadi minus ya, minus 1,292. Selanjutnya kita akan menghitung X2. Nah, ini laba ditahan dibagi total aset. Total asetnya masih sama yang ini ya, 6 juta sekian ya. Nah, kita akan mencoba melihat laba ditahan. Mana yang akan diambilnya ya. Nah, ini untuk laba ditahan, kita lihat di sini. Nah, ambilnya yang tidak dicadangkan ya, atau belum ditentukan penggunaannya. Jangan yang dicadangkan, tapi yang ini ya, yang untuk mengambil laba ditahannya. Berarti yang senilai untuk tahun 2020 ya. Ini senilai 3 juta sekian yang ini. Nah, ini tinggal dibagi tadi total asetnya. Total asetnya yang tadi yang ini udah ada. Nah, maka telah diketahui di sini 3 juta sekian dibagi 6 juta sekian, ini hasilnya 1,930. Selanjutnya menghitung X3. Nah, ini laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Ya, ini EBIT ini kita bisa hitung kalau sudah melihat video yang kemarin berkaitan dengan Eva, kalian juga mungkin sudah menghitungnya EBIT ini, caranya sudah mengetahui ini. Laba atau rugi tahun berjalan, ya, ditambah beban keuangan atau bunga ditambah pajak. Nah, kemarin ada yang menanyakan di materi sebelumnya yang Eva, Pak, apakah kalau rugi bisa dihitung? Ya, hitung aja ini rugi. Ya, laba atau rugi. Nah, ini laba atau rugi tahun berjalannya, kita lihat, ya, ini kalau nggak salah rugi ya. Nah, ini rugi sekitar minus, berarti ini yang dapurnya minus 873. Nah, ini masukkan nih. Ditambah beban keuangan ya. Nah, kita lihat beban keuangannya berapa nih. Nah, ini beban keuangan ya. Nah, ditambah beban keuangan. Nah, kalau di sini negatif ya, ini kan jadi pengurang. Nah, kalau di sini jadi positif, jangan negatif lagi nih. Nah, ini jadi positif ya. Nah, lalu ditambah pajak. Nah, kita lihat pajak. Pajaknya nih. Nah, biasanya kan di sini beban pajak, berarti ini manfaat pajak yang ini. Nah, berarti ini dibalik. Nah, kalau yang ini kan dari mana? Sorry, yang dari beban keuangannya. Nah, dari minus ini jadi positif ya. Kalau ini jadi positif, jadi negatif. Kan di sini gini nih. Nah, maka ini hasilnya minus 852.695. Atau pula ini untuk menghitung EBIT ini bisa juga nanti laba sebelum pajak ditambah beban keuangan atau bunga. Sama aja lah ya. Nanti hasilnya juga sama.
Maka setelah diketahui laba sebelum bunga dan pajak, tinggal dibagi total aset. Ini hasilnya, minus 0,907. Nah, selanjutnya kita akan menghitung X4. Ini perbandingan antara nilai buku saham biasa dan preferen dibagi nilai buku total utang. Nah, kita untuk nilai buku saham biasa dan saham preferennya kita lihat aja nilai buku ekuitas. Ya, ada juga suka keliru dengan nilai buku saham per lembar ya, ada juga itu kalau itu ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Tapi kita supaya di sini nilai buku ekuitasnya kita lihat dari jumlah ekuitas. Ya, jumlah ekuitasnya berapa, lalu nilai buku total utangnya kita lihat dari total utangnya saja. Ya, kita lihat jumlah ekuitasnya di sini. Yang ini ya, 581. Ya, sekian. Nah, lalu jumlah utangnya ya, ini sekitar 5 juta ya, berarti 581 dibagi 5 juta. Ya, 581 dibagi 5 juta sekian kan ini, sekitar 0,106. Nah, setelah diketahui nilai X1, X2, X3, dan X4, kita masukkan ke persamaan. Ya, nah, kita masukkan saja, tadi X1 sudah diketahui ya, ini koefisiennya 6,56 tinggal dikali hasil X1, ini 3,6 tinggal dikali hasil X2-nya, 0,592, lalu 6,72 dikali minus 0,907, 1,5 dikali minus 0,106. Ini hasilnya Z minus ya, minus 0,164. Ya, ini saya ambil 3 angka di belakang koma, bebas saja sebetulnya mau berapa angka di belakang koma. Saya ngambilnya 3 angka aja nih. Nah, maka ini Z lebih kecil dari 1,1. Maka PT Matahari Department Store ini termasuk perusahaan yang akan bangkrut atau mengalami financial distress. Nah, bagaimana PT Matahari Department Store ini memperbaikinya? Ada beberapa alternatif perbaikan menurut teori. Yang ini ada yang likuidasi, ya, likuidasi di sini. Likuidasi jika nilai likuidasi lebih besar dibandingkan nilai perusahaan kalau diteruskan. Nilai likuidasi bisa diartikan di sini nilai jual seluruh aset perusahaan ya setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, atau juga bisa diartikan juga ini si perusahaan ini nilai likuidasi ini adalah nilai perkiraan ya harga suatu aset akibat tidak punya waktu untuk menjual di pasar terbuka. Nilai likuidasi ini dibandingkan dengan nilai perusahaan ya. Nah, misalkan kita nilai perusahaannya diukurnya dari nilai pasar juga bisa. Nah, kita lihat aja nanti antara saham yang beredar dikali harga sahamnya berapa dibandingkan dengan nilai likuidasinya bagaimana ya. Nah, selanjutnya ini reorganisasi ya. Ini kalau reorganisasi ini si perusahaan masih menunjukkan prospek yang baik sehingga nilai perusahaan kalau diteruskan lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan kalau dilikuidasi. Nah, lalu untuk pemecahannya bisa secara informal, lalu ada secara formal ya. Nah, kalau secara informal ini biasanya ini belum begitu parah. Nah, masalah perusahaan hanya bersifat sementara ya. Ini prospek masa depan masih bagus ya. Adapun caranya ini menggunakan extension ya, perpanjangan dilakukan dengan memperpanjang jatuh tempo utang-utang. Lalu ada komposisi di sini dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan ya. Misalkan ini klaim utang diturunkan dari 60% misalkan ya. Lalu likuidasi. Nah, jika nilai likuidasi lebih besar dari nilai going concern-nya atau nilai perusahaannya, nah, ini bisa dilikuidasi secara informal. Adapun secara formal, biasanya kalau secara formal ini sudah parah ya. Nah, ini bisa melibatkan juga ini pihak ketiga yaitu pengadilan ya. Nah, ini caranya ini apabila nilai perusahaan ya, nilai perusahaan lebih besar dari perusahaan yang dilikuidasi, ini dilakukan reorganisasi. Nilai perusahaannya masih ada nilai perusahaan lebih besar ya. Nah, ini reorganisasi dengan merubah struktur modalnya. Ini bisa dengan perubahan struktur modal, bisa dilakukan melalui perpanjangan tadi ya, komposisi ataupun keduanya ya, perpanjangan atau komposisi.
Lalu ini apabila nilai perusahaan ya lebih kecil dari perusahaan dilikuidasi, maka ini likuidasi lebih baik dilakukan. Nah, misalkan dengan menjual aset-aset perusahaan, kemudian didistribusikan kepada para pemasok modal ya, di bawah pengawasan pihak ketiga. Akhir-akhir ini, eee, untuk, PT Matahari Department Store ya, yang berita terbaru, beberapa gerai sudah ditutup ya, untuk mengatasinya. Nah, bagaimana nanti kita lihat untuk PT Matahari ini di kuartal 2000, berarti sekarang udah bulan apa nih? Ya berarti di kuartal 2 ataupun kita lihat fluktuasinya di kuartal 1 2 ataupun nanti 3 ya. Nah, bagaimana fluktuasinya bagaimana. Nah, kita bisa menghitung kembali. Itu mungkin beberapa langkah yang dilakukan ya, untuk oleh manajemen PT Matahari Departemen Store itu. Ya, nah ini untuk, pertemuan ini saya sekian dulu ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.